Tak selalu Tuhan menjawab doa, haleluya. Namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari aku doa. Yesus waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan. Yesus mendengar, bertanda dalam kemuliaan. saudaraku? Iya, salam puji Tuhan. Saudaraku, ya, kita punya Tuhan yang besar. Iya, kita punya Tuhan yang besar. Jadi kita tidak usah takut dan tidak usah gentar. Jadi malam hari ini firman Tuhan berjudul tetap kuat, tetap maju di dalam Tuhan, ya.
Ya, kita harus menjadi orang yang percaya bahwa kita itu memiliki Tuhan yang besar. Kita itu harus mengenal siapa Tuhan yang kita sembah itu. Kita harus tahu siapa dia Tuhan yang kita sembah dan kita puji itu, saudaraku. Kita datang ibadah atau kita memuji dia bukan hanya sembarangan memuji dia. Dia bukan Tuhan yang biasa. Dia bukan Tuhan yang tidak mengerti persoalanmu dan persoalanku. Amin. Jadi semua kita harus perlu siapa Tuhan kita itu, saudaraku ya. Kita harus tahu dia itu Allah yang mengerti akan keadaan kita. Amin. Jadi kita jangan asal-asal kita aku punya Tuhan Yesus tapi kita tidak tahu bahwa dia itu Allah yang sungguh baik, yang Allah yang sungguh berkuasa atas segala masalah persoalan kita. Amin. Tidak ada persoalan masalah kita yang tidak sanggup tidak Tuhan tolong. Semua bisa dan semua sanggup Tuhan tolong. Katakan amin. Amin. Iya, kisah di sini ada dua orang yang saya ambil yaitu Yudas. Yudas itu siapa Yudas, saudaraku? Murid? Iya. Yang kedua Petrus. Siapa Petrus? Murid Tuhan Yesus, adalah orang yang sangat dekat dengan Tuhan Yesus. Mereka hanya 12 orang, tetapi mereka itu tidak mengenal siapa Tuhan Yesus itu ya. Berjalan bersama, kemana-mana bersama Yesus ya. Kemana Yesus ada Petrus, ada Yudas. Tetapi mengapa bisa Yudas menjual Yesus? Karena apa? Karena Yudas tidak mengenal siapa yang di dekat dia, siapa Yesus itu. Jadi saudaraku, mari kita semua di sini kita harus mengenal siapa Yesus kita itu. Amin. Ada masalah kita curhat sama Tuhan Yesus, karena dia Yesus yang mengerti dan Yesus mau memberi pertolongan tepat pada waktunya. Ya, Yudas, mari kita baca dulu Yudas ini. Apa yang dia lakukan kepada Tuhan Yesus? Begitu dekatnya dia kepada Tuhan Yesus, tapi dia bisa menjual Yesus dengan harga uang yang tidak seberapa, yaitu 30 perak. Mari kita baca dulu di dalam Matius 27 ayat 3. Matius pasal 27 ayat 3, 4, dan 5. Sudah dapat, saudaraku? Matius 27 ayat 3, ayat 4, dan ayat 5. Kita sama-sama membacanya. Ya. 3, 2, 1, ya. Pada waktu Yudas menyerahkan dia, melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, aku telah berdosa karena telah menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantungkan diri. Iya, ini adalah Yudas, orang yang selalu bersama dengan Tuhan Yesus, tetapi dia tidak mengenal siapa Yesus itu, sampai dia tega menjual Yesus dengan harga 30 perak tadi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tapi disayangkan ya, kalau si Petrus nanti kita baca, dia menyesal dan sedih, dia menyala-nyala melayani Tuhan. Tetapi kita baca tadi, si Yudas ini adalah menyesal, tetapi dia menggantungkan diri. Saudaraku, apapun saat ini kita mungkin belum mengenal Yesus, siapa itu Yesus. Ya, mungkin apa yang sudah kita lakukan kita belum mendapat pertolongan Tuhan. Bertubi-tubi datang masalah, bertubi-tubi lagi datang persoalan. Ingat, Yesus masih tetap ada bersama saudara dan saya. Amin. Jangan pernah menggantungkan diri. Amin. Jangan pernah minum baygon untuk mematikan diri, tetapi tetaplah rohmu menyala-nyala untuk beribadah dan melayani Tuhan. Amin. Iya, saudara yang kasih Tuhan, tidak kebetulan ya kesaksian ibu ini dengan firman Tuhan ya, bahwa kita harus mengenal Tuhan Yesus itu, Bu.
Ya, Tuhan mengasihi ibu, maka bertubi-tubi masalah didatangkan kepada ibu. Percaya ibu pasti menang kalau ibu tetap di jalan Tuhan. Amin. Kalau ibu tetap bersama Yesus, ibu akan menjadi menang. Bahkan dikatakan firman Tuhan, ibu lebih dari pemenang. Tidak ada yang susah bagi Tuhan. Di saat di jalan nanti mana tahu dia dijumpakan dengan hamba Tuhan. Ya ibu, yang penting tugas ibu berdoa, doakan dia, jangan dikutuk. Ya bu ya, doakan dia. Katakan, jumpakan dia kepada hamba Tuhan, jumpakan dia Tuhan kepada anak-anak Tuhan yang baik. Begitu bu, datang ke rumah pun waktu tidur jamah kepalanya. Memang lama prosesnya, tapi menurut Tuhan tepat pada waktu Tuhan. Oke bu, buat kita semua juga, apapun yang menjadi masalah kita, ingat Yesus mengasihimu. Amin. Yesus mengasihimu dan saya. Amin. Saya udah banyak masalah ya, mulai gadis sampai saya sekarang umur 50, banyak sudah saya jalani. Tapi Yesus mengasihi saya. Saya bisa jalani bersama Yesus, dapat suami yang baik, yang muda, yang ganteng. Iya kan? Iya. Coba tadi saya seperti Yudas tadi, udah lama saya melayani Tuhan, tinggal di rumah gembala ya. Sampai umur 36 gak ada jodoh, bunuh diri aja dah. Nah, apa yang jadi? Gak jadi gini kan? Gak jadi melayani Tuhan dan gak jadi hamba Tuhan. Jadi untuk itu kita tetap roh kita menyala-nyala. Yang kedua yang perlu kita tiru dan teladani yaitu Petrus. Mari kita baca Petrus ini, bagaimana dia menyikapi ketika dia sudah bersalah kepada Tuhan. Ya, Petrus di dalam Matius 26 ayat 69 sampai 75. Ini yang perlu kita tiru. Walaupun dia pernah berbuat salah, tapi dia menyesal, sedih, tapi rohnya menyala-nyala terus mengikut Tuhan dan melayani Tuhan. Ayo kita baca yuk Matius 26 ayat 69 sampai 75. Sudah dapat saudaraku? Iya. Kita baca 3, 2, 1 ya. Sementara itu Petrus duduk di luar di halaman, maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya. Katanya, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu. Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang. Katanya, aku tidak tahu apa yang engkau maksud. Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, orang ini sama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu. Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Dan pada saat itu berkokoklah ayam, maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedih. Iya, dia menyangkal, belum tahu pribadi Yesus sesungguhnya, padahal kayaknya 24 jam lah bersama-sama dengan Yesus. Tetapi dia menyangkal, dikatakan, engkau kan salah satu murid Yesus. Enggak, aku enggak kenal dia. Tetapi di dalam terakhir dia dikatakan Petrus itu menangis dengan sedih. Dia menyesali apa yang sudah dikatakannya kepada orang lain. Mungkin kita sering demikian juga. Enggak ada pun Tuhan itu, masalahku bertambah, masalahku begini, rajin aku gini. Jangan perkatakan, keluarkan dari mulut kita, ibu saudaraku. Amin. Jangan, tetap apapun yang kita alami, pujilah Tuhan. Amin. Pujilah Tuhan, katakan Tuhan Yesus baik. Kau pun tidak stres dan tidak putus asa. Ya, Tuhan Yesus baik.
Terima kasih Tuhan. Karena ada katakan pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatanmu, ya. Jadi Tuhan itu sudah tahu kita itu mampu mengalami masalah yang akan diberikannya. Ibu mampu, Bu, ya kan? Baru hilang HP digade udah bisa beli lagi, ya. Itu yang penting, jangan ibu jadi sakit. Kasihan anak-anak ada berapa, ya kan Bu? Jadi kita yang perlu doa saja. Kita semua di sini perlu berdoa. Apapun masalah kita, suami kah, anak-anak kah, ekonomi keuangan, kita hanya perlu kepada Tuhan. Jangan menyalahkan Tuhan seperti si Yudas sampai dijualnya, dia tidak mengenal pribadi Tuhan. Biarlah kita seperti si Petrus, walaupun sudah mengatakan hal-hal yang tidak baik di depan umum, tetapi dia rohnya menyala-nyala. Mari kita baca apa yang terjadi ketika setelah kejadian ini pada Petrus. Dia bisa membaptis sampai 3.000 orang. Di dalam Kisah Rasul 2 ayat 37, Kisah Rasul 2 ayat 37 sampai 41. Ya, oke, sudah dapat. Kisah Para Rasul 2 ayat 37 sampai 41. Ayo sama-sama kita baca 3, 2, 1 ya. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh dan mengecam dan menasihati mereka. Katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan jahat ini. Ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ya, Petrus bangkit rohnya. Amin. Bangkit semangatnya. Dia pergi ke sana kemari memberitakan Injil Yesus, memberitakan nama Yesus, memberitakan siapa Yesus, memberitakan engkau harus bertobat di dalam nama Yesus dan engkau harus dibaptis di dalam nama Yesus. Dia semakin sungguh-sungguh karena dia sudah roh Tuhan tadi masuk ke dalam hatinya, dan ketika Tuhan masih hidup dia tidak mengenal siapa. Hari ini juga saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita semakin roh kita itu menyala-nyala di dalam Tuhan. Amin. Semakin banyak masalah, semakin banyak persoalan, biarlah roh kita semakin menyala-nyala di dalam Tuhan. Amin. Semakin ingin roh ini memuji-muji Tuhan. Supaya apa? Supaya kita melihat mujizat Tuhan itu ada. Ya, jangan kita semakin merenung bagaimana nasibku ini ya. Aduh, gimana lagi besok anakku ini, macam mana? Jangan dipikirkan yang tidak, tapi puji saja Tuhan, puji saja Tuhan, puji saja Tuhan, menyanyi memuji Tuhan. Hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah kita dengar dan tidak pernah timbul dalam hati, itu yang akan Tuhan sediakan. Amin. Yang kita harus lakukan hanya memuji Tuhan. Kata Tuhan, kita harus memuji Tuhan. Selanjutnya, apapun yang menjadi apa kita, itu urusan Tuhan. Amin. Amin, saudaraku. Itu biarlah kita seperti Petrus, roh kita menyala-nyala untuk datang kepada Tuhan. Mungkin kita tidak seperti mereka menyangkal Yesus secara langsung, tetapi dalam kehidupan kita, kita bisa ingin menjauh kepada Tuhan. Tapi tidak ada artinya kita menjauh.
Tidak ada kemenangan, tidak ada pertolongan, tetapi semakin terpuruk. Tapi biarlah kita semakin ada persoalan, semakin roh menyala-nyala memuji Tuhan. Haleluya. Iya, saudaraku kasih Tuhan. Saya bersyukur pada malam hari ini kita rame. Ya, berarti kita semakin semangat di dalam Tuhan. Amin. Iya, karena kita tahu Tuhan itu sangat baik bagi kita. Amin. Baik enggak Tuhan bagi Bapak Ibu? Baik sekali, ya kan? Baik kan? Adapun masalah bisa kita lalui. Ya, Ibu Napi Tupulu jalani bersama Tuhan. Ingat pesan saya, tetap memuji Tuhan. Jangan pikirkan seperti tadi itu enggak boleh. Anak itu jangan ada di sini. Ya ibu enggak diam aja. Penting puji Tuhan, memuji Tuhan. Ya Bu ya, memuji Tuhan, nasihati dengan baik. Waktu tidur ibu apakan kepalanya, berdoa dalam nama Yesus, anakku berubah. Belum berubah besok, datang dia udah dalam nama Yesus. Belum berubah juga, tetap lakukan seperti itu. Percaya doa seorang ibu dan doa orang benar besar kuasanya ibu. Itu aja kita pegang, doa orang benar besar kuasanya. Kalau ibu orang benar, orang yang dikasih Tuhan, hidup dalam kebenaran, percayalah doa ibu pasti besar kuasanya. Kami tunggu kabar gembira, anak ibu sudah berubah dan bertobat di jalan Tuhan. Amin. Amin ibu. Amin. Iya, dalam Lukas 1 ayat 37 Tuhan katakan firman Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang iya, ayo katakan dulu, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apapun masalahmu ibu-ibu, bapak-bapak dan masalahku, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil.